guys, balik lagi sama gue Aditya Perdana Putra dan Bogiva. Oke, kita pastinya di channel Setir Kanan. Dan di video kali ini kita akan membuat virtual review lagi dan membahas mobil yang sebenarnya sudah keluar di tahun lalu gitu ya, di negara tetangga kita, tepatnya di bulan Juni atau Juli tahun 2020 silam. Nah, mobilnya adalah Vios tahun 2021. Dan kenapa kita di mobil? Karena ini adalah Vios tahun 2017 yang bertepatan dengan edisi terakhir Vios sebelum masuk di versi yang facelift baru ini. Ya, jadi yang mau kita bahas kali ini itu Joker versi facelift lagi. Jadi Joker itu kan sebenarnya udah versi facelift besar-besaran ya dari Vios Lele. Kemudian ini ada versi facelift lagi. Nah, jadi mungkin reviewnya kita akan lebih banyak ngomongin perbedaannya apa ya gitu kita ya, sedikit mengkomparasikan lah. Bentuknya komparasi. Apa sih sebenarnya Vios yang baru rilis di negara tetangga dan belum tahu akan masuk sini atau enggak ini sama ya Vios generasi sebelumnya Gen 3 yang sekarang kita lagi ada di dalam. Di dalamnya, betul. Dan ini akan mungkin lebih meng-highlight juga gitu ya. Karena kan Vios sebelumnya itu identik sama apa? Taksi. Oke. Kenapa Vios yang baru ini akan mungkin lebih nggak cocok buat jadi seekor taksi? Betul. Ya kan? Dan poinnya apa aja? Langsung simak aja videonya sampai akhir. Oke, jadi yang pertama seperti biasa kita akan ngomongin dari segi eksterior. Dan ada alasan kenapa kita ngebandinginnya itu langsung sama Vios Lele ini. Karena kalau Vios Lele ke Vios Joker itu kan emang fasianya berubah jauh banget, benar. Tapi si Vios Joker yang all new ini itu malah justru ada beberapa elemen yang jadi mirip sama Vios Lele lagi gitu. Dari garis-garis bodi tertentu tuh ada yang mirip. Nah, apa aja Dit kira-kira yang akan beda banget nih di Vios yang all new ini? Oke, pasti yang pertama kita bahas dari tampilan depan dulu nih. Tampilan depannya dulu, bisa dikatakan banyak banget orang yang udah bilang tuh Vios yang sekarang ini adalah Yaris yang disedankan. Karena memang dari tampilan depannya aja, itu dia bener-bener mirip banget sama Yaris sekarang gitu. Dari rumah fog lamp-nya, terus dari grillnya. Nah cuman, kalau dari grillnya sendiri, itu yang kayak tadi Bogi bilang, ada tampilan depan atau secara sekilas gitu ya, itu mirip atau balik lagi ke desain lama di Vios Lele ini. Vios Lele, bener. Kira-kira kayak gini tampilannya nih depannya. Kalau yang Lele kan kayak gini. Oke. Yang Joker itu kayak gini. Yang baru ini kayak gini. Nah, menariknya, tapi kalau kita tarik jauh gitu ya, kita lihat dari jauh, mobil si Vios tahun 2021 ini malah miripnya dengan Altis secara sekilas. Secara dimensi keseluruhannya Altis. Iya, karena memang si Toyota ini mengambil desain atau menginspirasi desainnya itu dari Toyota Altis. Nah, kita langsung ngomongin perubahan-perubahan si Vios tahun 2021 ini. Yang pertama, kalau dari tampilan depan, dia pastinya pertama lampunya kita udah bisa lihat dia sudah full LED dan juga udah ada terdapat daytime running light-nya, lampu DRL LED-nya juga. Terus itu tadi grill depannya dia berubah, tapi berubahnya malah sedikit terinspirasi sama si Vios Vios Lele. Iya. Karena kalau Joker itu dia kan kayak orang ketawa gitu. Kalau Vios Lele itu kayak lele. Nah, yang baru ini jadi kayak lele lagi. Jadi kayak lele lagi. Nah, kalau kita geser ke sisi sampingnya juga, itu sebenarnya minim perubahannya kalau dari sisi samping. Bahkan kalau kita tarik garis secara keseluruhan gitu ya, itu bisa dikatakan memang tidak ada perubahan sama sekali. Maksudnya garis tegas dan sebagainya itu masih bisa dikatakan sama dengan Vios-Vios sebelumnya. Nah, cuman paling perbedaannya adalah dari lampu belakangnya. Dia lampu belakangnya sudah LED juga. Cuman kalau dibandingkan dengan yang Joker sebelumnya yang udah di facelift tapi bukan yang 2021, itu tidak ada perubahan sama sekali lampunya. Jadi secara eksterior tuh garis-garis bodinya masih mirip. Cuma aksen-aksennya yang berubah banget. Betul. Ya kalau orang lihat sekilas bisa dikatakan hampir sama lah. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian dalam dari Vios tahun 2021 ini. Kita akan bahas interiornya. Nah, kalau untuk interior sendiri memang bisa dikatakan juga minim perubahan gitu ya. Cuman adalah beberapa perubahan yang Toyota lakukan di Vios tahun 2021 ini. Yang pertama, kita kalau bisa lihat gitu ya dari gambar yang ada di sini, yang paling terlihat adalah dia sudah mengusung head unit berukuran 7 inch dan head unitnya ini juga sudah terbaru, bisa Apple CarPlay, Android Auto dan sebagainya. Terus dan touchscreen ya, touchscreen juga. Terus sudah terintegrasi juga dengan kamera mundur, kamera belakang buat parkir. Kalau sebelumnya kan belum ada tuh, cuma sensor parking doang kan. Banget. Nah, kali ini dia juga sudah didukung dengan adanya kamera mundur, kamera belakang kayak gitu. Terus juga udah ada pedal shift dia. Iya, pedal shift tapi yang tipe tertinggi. Betul.
yang tipe tertinggi itu bisa ditemukannya juga selain pedal shift ya. Itu digital climate control, jadi AC ini sudah digital. Terus sama start stop engine button. Itu khusus tiga hal itu yang kita bisa temukan pada Vios 2021 di varian tertingginya. Terus untuk instrumen displaynya juga dia tuh udah ada MID digitalnya ya? Iya, udah dua perpaduan. Bisa dikontrol juga pakai steering switch. Yes, betul. Sayangnya belum ada cruise control. Iya, betul. Nah, secara keseluruhan dari desain interiornya, dari dashboardnya, terus joknya atau warna jok dan lain sebagainya, itu semuanya masih sama dengan yang sebelumnya. Jadi perubahannya memang minim, tapi kita bisa rasakan kalau misalkan ada perubahan di dalam interior tersebut gitu. Nah, untuk fitur-fiturnya yang kita bisa temukan di Vios tahun 2021 ini, kalian langsung bisa lihat aja nih di gambar berikut. Secara keselamatan sih udah jauh lebih baik, tapi memang nggak terlalu ada fitur yang luar biasa ya. Masih belum ada radar collision warning, masih belum ada. Terus cruise control juga kita belum bisa nemuin gitu kan. Jadi ya gitu deh. Ya ada plus minus memang dari mobilnya, cuman bisa dikatakan sudah cukup lengkap untuk di Vios 2021 ini. Oke, pembahasan berikutnya yaitu tentang jantung pacu dari Vios 2021 atau mesinnya gitu ya. Nah, mesinnya sendiri bisa dikatakan sama persis ya. Dia menggunakan mesin 1500 cc juga, cuman di Vios 2021 ini ada varian baru yang Toyota hadirkan gitu, yaitu varian mesin yang 1300 cc. 1300. Jadi untuk yang 1500 itu kode mesinnya masih sama sama yang sebelumnya, 2NR FE dan dia dual VVTi. Gitu. Nah, untuk yang 1300 ini tenaganya pasti agak lebih kecil. Di bawah. Tidak sampai 100 horsepower. Tidak sampai 100 horsepower, tapi pasti lebih irit. Ya. Nah, untuk pilihan transmisinya juga sama gitu ya, ada yang pilihan mesin atau transmisi Matic CVT ataupun yang transmisi manualnya gitu. Jadi untuk masing-masing mesin tuh ada yang Matic manual edit ya? Betul. Nah, jadi bisa dikatakan kalau untuk rasa berkendara atau tenaga yang dikeluarkan dari Vios 2021 bisa dikatakan sama lah, karena memang dari dimensinya juga nggak berubah, benar. Terus mesinnya nggak berubah, jadi kaki-kakinya juga nggak banyak berubah. Betul. Jadi mungkin bisa dikatakan untuk rasa berkendara atau tenaga yang dikeluarkan nanti ya nggak akan berubah yang signifikan juga, bahkan bisa dikatakan sama. Oke, kita masuk ke poin terakhir yang akan kita bahas, yaitu dari sisi harganya. Ini menurut gue salah satu faktor utama yang menyebabkan orang-orang mengatakan Vios yang terbaru ini nggak cocok lagi jadi taksi gitu. Dan kita juga cukup setuju, Dit. Betul. Karena memang harganya yang udah dikatakan mahal banget ya, tinggi banget ya. Nah, yang kita tahu aja Vios yang sekarang yang terakhir nih ya, yang Joker. Yang Joker itu harga termurahnya aja udah di angka 310 juta. Nah, mungkin kalau nanti masuk ke Indonesia nih yang 2021 bisa aja menyentuh di angka 350 juta. Benar. Dan gitu. Selain harga sih memang kayaknya tren masyarakat Indonesia juga udah mulai berubah sih, Dit. Karena udah ada banyak taksi online segala macem. Orang rasanya sekarang lebih seneng sama mobil yang bentuknya 7-seater, kayak misalnya Avanza gitu mungkin ya. Benar. Dia lebih lega dan bisa muat lebih banyak orang dan lebih banyak barang gitu. Betul banget. Benar-benar setuju. Dan itu tadi, kita tunggu aja nanti Vios 2021 kalau udah beneran masuk ke Indonesia nih, mengaspal Indonesia, harganya berapa. Kalau beneran 350 juta ya menurut gua sangat tidak cocok ya kalau dijadikan armada taksi lagi. Plus juga bentuknya tuh udah elegan banget, yang baru dengan aksen-aksen kayak tadi, fitur-fitur mengemudi yang udah lebih baik. Betul. Kayaknya mobil ini jadi semakin asik dibawa berkendara. Cuma memang kita belum bisa ngomong karena unitnya belum ada di sini ya. Semoga nanti pas masuk kita punya kesempatan buat test drive. Oke guys, nah mungkin cukup sekian video pembahasan virtual review mengenai Vios 2021. Jadi kita tunggu aja mobilnya masuk ke Indonesia di apakah tahun ini atau mungkin akhir tahun ini atau bahkan mungkin malah tahun depan baru masuk ke Indonesianya. Jadi kita tunggu aja, dan itu tadi pembahasan kita mengenai Vios 2021 kenapa nggak cocok lagi dijadikan sebagai armada taksi. Nah mungkin gue Aditya Perdana Putra pamit undur diri. Gue Bogiva. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe serta nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video kita berikutnya. Bener banget. See you in the next video. Bye bye.